Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video yang sebelumnya mengenai transfer function, saudara sudah saya minta untuk mengerjakan tugas sederhana, yaitu untuk mencari persamaannya. Tapi saya yakin mungkin saudara masih bertanya-tanya bagaimana caranya menghitung persamaan dari sebuah blok diagram, sedangkan saudara hanya baru tahu mengenai aljabar dari blok diagram itu sendiri. Nah, ini di sini saya sudah punya sebuah gambaran, ya, gambaran sederhana dari sebuah blok diagram. Ada input dengan output yang dihubungkan dengan blok diagram dengan sebuah blok. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit, ya, hal-hal utama apa saja yang perlu saudara perhatikan ketika melihat sebuah blok diagram proses kontrol, ya. Blok diagram proses. Jadi ini bukan dynamic behavior. Ini di sini yang akan saya jelaskan adalah blok diagram variable. Yes. Oke. Bisa kita lihat di sini ada sebuah gambar blok diagram dan komponen penting yang pertama yang harus ada itu adalah anak panah, ya. Harus ada anak panah. Anak panah yang keluar, anak panah yang masuk, ya. Jadi yang pertama adalah arrow atau anak panah. Anak panah ini digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk menunjukkan kemana arah dari proses itu berjalan. Dia bergerak dari mana ke mana, dan dari untuk setiap blok diagram yang ada mendapatkan inputan stream dari mana saja. Jadi yang pertama adalah yang penting harus ada anak panah. Bayangkan kalau misalkan ternyata saudara di sini tidak punya anak panahnya. Jadi kalau hanya seperti ini, saudara mungkin bisa bingung apakah panahnya ke sini atau ke sini. Maka penting adanya anak panah untuk menunjukkan mana yang input dan mana yang output, atau mungkin bahkan yang hilang adalah panah yang di sebelah sini. Lebih membingungkan lagi. Nah, ini panahnya kemana? Apakah arahnya ke bawah, ke arah bawah, atau ke atas dari lingkaran ini? Nah, itu pentingnya anak panah. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah blok. Bisa dilihat di sini, blok yang kita miliki adalah blok G1. Blok itu gunanya untuk apa? Blok gunanya adalah untuk menghubungkan input dengan output. Kalau seperti ini, maka yang menjadi outputnya adalah MS-nya, sedangkan inputnya adalah ES-nya. Ya, seperti pada video yang sebelumnya, blok itu menghubungkan antara output dengan input. Atau kalau mau mengikuti aljabarnya, ya, jika ini dikalikan dengan ini maka sama dengan ini, ya. Input dikalikan dengan blok sama dengan outputnya. Jadi ini kalau saudara buat ulang menjadi ES dikalikan G1 sama dengan MS. Ya, ini adalah komponen penting yang kedua, yaitu adanya blok. Lalu yang ketiga ada percabangan, ya. Ya, ternyata di sini ada percabangan di sini. Apa ini ada percabangan? Ya, ini menunjukkan arus itu terbagi atau terpecah kemana saja. Jadi branching point namanya, ya. Namanya adalah branching point.
branching point. Bagaimana apa pentingnya branching point-nya? Jadi ini untuk menunjukkan ketika ada sebuah nilai ya, sebuah value, ini misalkan di sini adalah ms, lalu di sini ada percabangan, maka outputnya yang di sini nilainya tidak terbagi dua. Maka yang di sini adalah tetap ms dan nilai yang ke bawah juga adalah ms. Jadi nilainya sama, nilai percabangan, karena ini hanya adalah sebuah sinyal ya, hanya sebuah nilai dari sebuah sinyal. Jadi ini digunakan untuk perhitungan yang selanjutnya lagi, tapi dia mengambil nilai dari ms-nya sendiri, sehingga nilai yang ini dengan ini sama. Ketika ada percabangan nilainya pasti akan sama, mau 2, mau 3, 4 dan seterusnya jumlah, maka nilainya akan sama, yaitu ms. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada lingkaran penjumlahan ya. Ada lingkaran penjumlahan. Nah, atau disebutnya adalah summing point, summation point. Kalau seperti yang ada di gambar ini, kira-kira sudah jelas atau belum? Ya. Ternyata di sini tadi panahnya ada yang hilang satu ya, saya tambahkan dulu. Ini masuk ke dalam lingkaran, tapi ternyata masih ada yang kurang. Jadi lambang aljabarnya tetap harus ada 2. Di semua anak panah yang masuk ke dalam lingkaran itu harus ada lambang penjumlahan atau pengurangannya. Jadi pada stream yang RS bisa dilihat ini ada lambang positifnya. Lambang positifnya bisa di sini, bisa juga di dalam sini ya. Lalu untuk yang dari branching point, ms dari branching point, ini nilainya harusnya ada negatifnya ya, ada negatif. Nah, itulah pentingnya summation point. Jadi kalau tidak ada titik summation point ini, saudara tidak akan tahu ES ini nilainya berapa. Jadi ES ini berapa, karena dia ternyata hasil output dari summation point. Oke, sekarang kita sudah punya nilainya semua ya, kita akan buat bagaimana mencari hubungan antara ini. Sebelum saya tulis ya, saya tambahkan dulu. Jadi yang keempatnya ada summation point. Oke, kita copy terlebih dahulu ini ya, kita copy lagi ke bawah. Ya. Kalau begitu ya, kita akan tuliskan persamaannya sekarang. Ketika saudara sudah, yang paling penting saudara sudah punya nilai dari branching point-nya. Branching point-nya di sini ms ya. Jadi di sini sudah ada nilai dari ms. Maka saudara bisa menghitung berapa nilai ES-nya. ES adalah sama dengan RS dikurangi dengan ms. Betul ya? Lalu ternyata di sana ada ms juga, di mana nilai ms adalah sama dengan ES dikalikan G1 dikalikan G1. Ini persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Dengan substitusi saudara bisa masukkan persamaan 1 ke 2, sehingga bisa didapatkan ms-nya itu adalah sama dengan RS dikurangi ms dikalikan G1. Lalu ini bisa dikeluarkan, RS G1 dikurangi ms G1. ms nya kita jadikan 1, ms 1 plus G1 sama dengan RS kalikan G1, sehingga nilai dari ms ini bisa kita dapatkan, ternyata itu adalah G1 dibagi dengan 1 plus G1 dikalikan RS.
Nah, inilah transfer function yang menghubungkan antara MS dengan RS-nya. Jadi ini contoh sederhana untuk menyelesaikan persoalan pada video yang sebelumnya. Bisa diingat lagi, ada 4 komponen utama pada blok diagram. Yang pertama adalah arrow, jadi panahnya harus ada. Yang kedua ada blok ini juga harus ada dan silakan diberikan nama sesuai dengan mana yang mudah bagi saudara. Yang ketiga lalu ada branching point, di mana ada titik percabangan yang nilainya akan sama berapapun jumlah cabangnya. Dan yang keempat adalah summation point, di mana di summation point ini sudah harus jelas menunjukkan apakah semuanya tandanya positif, apakah ada yang negatif atau negatif semua. Sekian pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.